Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dari Unsud yang saya cintai, saya banggakan. Berbahagia siang hari ini kita bisa berdiskusi tentang pemilu dalam program Rumah Pintar Pemilu tentang sekolah pemilu yang hari ini masuk edisi kelima untuk sekolah pemilu di KPU Kabupaten Purbalingga. Baik, tema hari ini adalah tentang badan ad hoc, di mana di KPU Kabupaten Purbalingga itu dalam seluruh tahapan tidak lepas dari badan ad hoc. Ada yang tahu badan ad hoc apa itu? Pembentuk regulasi. Hah? Ada yang tahu? Putri Rani? Ya. Pada prinsipnya secara umum itu pengertian dari badan ad hoc adalah sebenarnya panitia khusus yang ditugasi untuk tujuan tertentu, tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu apa? Di mana di dalam badan penyelenggara ad hoc ini terkait di KPU Kabupaten Purbalingga tentu ikut membantu seluruh tahapan, baik itu tahapan pemutahiran data pemilih, kemudian sosialisasi, verifikasi, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai pada rekapitulasi perolehan suara untuk pemilu, baik itu pemilu legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah. Jadi kita mengenal ada dua rezim sebenarnya, yaitu rezim pemilu pilpres, kalau pemilihan kepala daerah itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau wali kota. Ya, baik, badan ad hoc itu tadi saya sudah ungkapkan untuk apa? Ikut menjalankan seluruh tahapan. Nah, sekarang badan ad hoc itu siapa saja? Badan ad hoc adalah kedudukannya di tingkat kecamatan, itu namanya adalah PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Sedangkan di tingkat desa adalah PPS, Panitia Pemungutan Suara. Ada lagi di bawahnya di tingkat TPS, yaitu KPPS. Ini adalah ujung tombak dari KPU. Kalau tidak ada KPPS, kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mensukseskan baik itu pemilu maupun pilkada. Kemudian di Kabupaten Purbalingga itu ada 18 kecamatan, di mana kalau di kecamatan itu PPK-nya itu jumlahnya adalah berapa? 5. PPK 5. Nanti dibantu oleh sekretariat ada 3 orang. Sekretariat itu terambil dari ASN yang berada di kecamatan. Sedangkan PPS di tingkat desa jumlahnya ada 3. Ada 3. Kalau yang 7 itu di KPU provinsi itu 7. Kalau di kabupaten ada 5 komisioner. Di PPS itu ada 3. Nah, karena untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu memerlukan
daya dukung baik dari sisi administrasi maupun keuangan, maka untuk menghandle itu dibentuklah sekretariat. Sekretariatnya juga ada 3. Itu dari perangkat desa atau pegawai kelurahan. Kalau di kota kan kelurahan. Sedangkan di TPS yaitu KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, itu jumlahnya ada 7 orang. Nanti ada dibantu juga oleh tenaga pengamanan, biasanya diambil dari Linmas, itu 2 orang di pintu depan, pintu masuk dan pintu keluar maksud saya, itu ada pengamanan. Jumlah 18 kecamatan, kemudian desanya ada 239. Kemarin untuk yang terakhir ya pilkada ya, TPS-nya itu ada 2129. Jadi kalau di jumlah itu personilnya banyak sekali ya. Ini sungguh luar biasa. Maka dari itu kadang kan kalau berbicara tentang pendanaan, dananya banyak sekali karena ternyata SDM-nya banyak. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang PPK, biasanya juga berbicara dengan tugas dan kewenangan. Nanti bisa dibaca nih ya. Tugas dari PPK salah satunya ya menjalankan tahapan-tahapan yang seluruh tahapan yang ada dan tugas-tugas yang diberikan oleh KPU. Ada pemutakhiran, kemudian verifikasi faktual. Nanti walaupun verifikasi faktual ini maksudnya untuk kalau ada DPD ya, kalau DPD. Namun sebelum itu biasanya kan sebelum ada pelaksanaan pemilu itu adalah verifikasi faktual. Tapi ini adalah ranahnya KPU. Tapi bisa juga nanti mendampingi lah. Kemudian melakukan rekrutmen badan ad hoc di bawahnya. Kalau PPK di bawahnya berarti ada PPS. Tapi atas namanya adalah KPU. KPU semuanya yang merekrut, cuman lebih banyak nanti dibantu oleh teman-teman PPK untuk rekrutmen dan pengadministrasiannya. Karena semuanya ada di KPU, termasuk di PPS. PPS itu juga bentukannya KPU. KPPS sama. Nanti PPS yang membentuk, tapi SK-nya tetap adalah SK di KPU. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga untuk mengangkat KPPS. Kemudian dari sisi logistik bagaimana mengelola logistik di sebuah kecamatan ya tugasnya PPK. Kemudian sosialisasi, publikasi agar partisipasinya pemilih itu bagus, naik. Bagaimana pemilih datang ke TPS, ini menjadi tanggung jawab bersama antara KPU, PPK dan badan-badan yang ada di bawahnya. Seperti kemarin kita menurunkan ada sosialisasi keliling ya. Kita menggunakan mobil, teman-teman PPK keliling ke seluruh desa. Sampai di tingkat desa juga keliling ke seluruh TPS. Ini sedikit membantu karena kalau dengan mengumpulkan di satu tempat tertentu, audiensnya terbatas, audiennya, kemudian protokol kesehatan juga menjadi pertimbangan, maka kita dalam bersosialisasi juga menggunakan publikasi keliling. Mereka kita turunkan anggaran dengan pengeras suara menggunakan mobil,
maka seluruh masyarakat yang dilaluinya itu bisa menerima informasi kapan itu mau dilaksanakan pencoblosan. Kayak kemarin 9 Desember, dan nyatanya ya banyak faktor, salah satunya yaitu sosialisasi. Kemarin naik partisipasinya menjadi 73,26%. Kemudian di tingkat PPS ya, salah satunya adalah mengumumkan, tugasnya adalah mengumumkan daftar pemilih baik itu DPS maupun DPT. Jadi ketika sudah diumumkan, masyarakat juga harus proaktif. Apakah yang bersangkutan sudah masuk DPS atau DPT? Ini salah satu partisipasi masyarakat untuk bisa memvalidkan data pemilih ya, seperti itu. Oh, ini sudah diumumkan, nama saya ada nggak ya di sana ya? Kalau nggak ada, laporlah ke PPS. Kemudian menerima masukan itu masukan dari tadi yang saya sampaikan. Melakukan perbaikan dan mengumumkan data pemilih. Kemudian melaksanakan semua tahapan yang ada dan tugas-tugas yang diberikan oleh KPU. Ini prinsip tugas-tugas ini baik antara PPK maupun PPS sama, cuma cakupan wilayahnya. Umurnya berapa? 21. 21. 23. 20. Ya. Artinya teman-teman semua yang di sini berarti sudah memenuhi syarat untuk menjadi badan ad hoc, mendaftar badan ad hoc. Karena badan ad hoc yang dalam legislatif kemarin itu tahun 2019 ya, 2019 kalau pilpres itu minimal 25 kalau nggak salah ya. Tapi kemudian untuk pilkada itu kemarin 17 tahun minimal. Jadi artinya kalau mendaftar sudah bisa secara administrasi. Mengapa diturunkan syarat usianya? Karena agar ada regenerasi. Iya, ada regenerasi. Dimana kalau biasanya ya, kalau masyarakat nggak dipaksa enggan mendaftar, otomatis kalau 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun kan baru lulus SMA atau sedang kuliah itu bisa mendaftar. Jadi ini dalam rangka regenerasi untuk estafet kepemimpinan SDM di dalam panitia penyelenggara pemilu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan sampai di TPS. Tugas KPPS. Nah, karena KPPS ini berada di TPS utamanya, ya, maka tugas utama adalah menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS. Menyiapkan TPS, biasanya H-2 itu sudah dibikin tenda di TPS tersebut. Kemudian melaksanakan pemungutan suara, mengumumkan hasil, melakukan rekapitulasi. Kemudian baru setelah ada rekapitulasi dikirimlah ke PPS. Dengan PPS nantinya dikirim kembali ke PPK. Ya, badan ad hoc yang ada di Kabupaten Purbalingga ini mengacu pada kemarin ya. Mengacu kemarin ini perempuannya adalah dari PPK sampai KPPS ya 8.643, perempuan 7.067, sedangkan di PPK 90, PPS 717, KPPS 14.903. Ini
badan ad hoc untuk terakhir yang kemarin di pilkada. Jadi banyak sekali. Nah, kalau penyelenggaraan pilkada itu masa kerjanya berbeda antara pemilu dan pemilihan. Ini yang PPK itu kemarin 9 bulan, PPS 8 bulan, sedangkan KPPS 1 bulan. Tentu ini menjadi satu catatan tersendiri di mana ketika badan ad hoc di masa pandemi yang COVID-19 sampai hari ini itu banyak sekali kendala-kendala dalam rekrutmennya. Bahkan dalam merekrut pun kendalanya misalkan satu, pada takut lagi ada masa pandemi ini. Yang kedua, enggan untuk direpit karena di mana di dalam surat KPU 1160 kalau nggak salah 1160 ya, nanti dicek lagi ya, itu mewajibkan seluruh PPS itu harus di rapid test, dimana kalau rapid testnya adalah reaktif nanti langsung di swab kalau positif mereka akan dihandle oleh dinas kesehatan, otomatis mereka akan dikarantina selama 14 hari, kehilangan mata pencaharian dan seterusnya, efeknya sampai ke itu. Maka ada ketakutan tersendiri. Bahkan KPPS yang sampai dengan H-2 itu masih dalam keadaan positif COVID atau masih di isolasi mandiri maupun dalam perawatan pihak kesehatan, itu harus diganti. Maka ada TPS yang dalam pelaksanaan pemungutan suara itu kurang dari 7. Solusinya gimana? Solusinya yang penting adalah minimal 5 orang. Kalau kurang dari 5 orang bagaimana? Diambilkan dari TPS terdekat. Misalkan sebagai contoh ya, TPS 1 4 orang, TPS 2 7 orang, bisa diambilkan satu sini. Jadi genap 5 orang. Prinsip seperti itu. Kendala-kendala lain sudah masuk pemungutan suara, ternyata ada yang positif lagi. Jadi kita dalam pelaksanaan pilkada kemarin benar-benar sangat menyita tenaga, pikiran dan waktu untuk rekrutmen KPPS karena selalu dinamis datanya. Hari ini genap, besok berkurang karena mundur, karena COVID, karena sakit yang lain, karena tidak boleh oleh orang tuanya, oleh istri atau suaminya. Ini menjadi tantangan kita tersendiri. Pernah satu hari kita merubah SK itu berkali-kali, sampai puluhan kali. Karena apa? Semua nama-nama yang menjadi badan penyelenggara itu harus di SK-kan. Sampai H-1 kita masih merubah SK. Karena kalau tanpa SK mereka tidak bisa bekerja, walaupun bekerja otomatis itu tidak sesuai regulasi. Dan akhirnya bisa PSU, pemungutan suara ulang. Artinya tidak sah ya. Itu tentang pilkada. Sedangkan flashback kembali ke 2019, pilek-pilpres itu banyak sekali yang kalau di tempat kita banyak sekali kan artinya secara nasional ya. Kalau di Purbalingga itu yang meninggal 4 orang, belum yang sakit dan sebagainya.
baik meninggal itu karena efek dari melaksanakan tugas maupun dari ada hal-hal lain. Tapi memang akumulasinya ketika pada saat melaksanakan tugas di TPS. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Bagaimana rekrutmen badan ad hoc ke depan jika ada pemilu lagi atau pilkada, harus mempertimbangkan banyak faktor. Dan semoga saja ke depan kita sudah tidak ada pandemi ya COVID-19 sehingga bisa normal lagi. Saya kira itu ya dari saya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya silakan. Aku nanya kan tadi kan kalau misalnya kamu jadi PPK atau PPS gitu kan ada rekrutmennya kan. Iya. Tahapan-tahapan itu seperti apa sih? Apakah ada sosialisasi dulu sebelumnya? Soalnya tuh kayak aku belum pernah, maksudnya kayak dari KPU-nya langsung gitu ke mungkin ke desa-desanya gitu, ke kecamatan kelurahannya gitu, kayak bilang kalau misalkan ini nih KPU buka rekrutmen buat KPPS terus buat PPS gitu-gitu, itu sebelumnya ada sosialisasinya atau enggak sih? Ya, sosialisasi tentu karena itu harus diumumkan, itu syarat di PKPU ya. Kita harus umumkan, baik itu secara langsung ditempel, artinya di KPU, di kecamatan, di balai kelurahan, balai desa, itu harus disampaikan, diumumkan di sana. Di samping itu kita sudah punya website dan media sosial. Seluruh medsos kita gunakan. Bahkan saat rekrutmen, misalkan PPK ya, adik-adik bisa lihat di medsosnya KPU. Mungkin saya seringkali berbicara di sana. Jurnal per hari ini. Nah, silahkan daftar. Baik di kecamatan bisa langsung ke sini, di desa atau bisa langsung ke KPU. Itu kami terus seperti itu. Ini era keterbukaan. Jadi kita terbuka sekali dalam hal informasi apapun. Itu ya, Dek. Untuk tahapannya sendiri kayak gimana Pak? Misalnya Ya. tahapan rekrutmennya sendiri. Tahapannya itu nanti pendaftaran, kita seleksi administrasi. Seleksi administrasi kan ya kelengkapan KTP, ijazah dan lain-lain itu ya. Kalau sudah dinyatakan lengkap, kita umumkan personil. By name 1 sampai terakhir yang memenuhi syarat adalah ini. Kemudian langsung diberikan pengumuman di bawahnya. Yang lolos seleksi administrasi agar mengikuti tahapan selanjutnya, misalkan tes tertulis di tempat mana jam berapa, itu pasti seperti itu. Kemudian setelah dinyatakan lulus tertulis, maka akan dilaksanakan seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini adalah untuk pendalaman personilnya. Kira-kira ini linear enggak dengan hasil tes tertulisnya, ujian tertulis. Apakah dia punya pengalaman, kecakapan untuk bisa menjadi PPK, PPS itu. Kita harus kaji sampai sejauh itu. Ada yang mohon maaf ya, pintar sekali dalam materinya, tetapi ditanya aja buku ngedel, kemeringet, kemudian apalagi misalkan suruh bicara di depan umum. Nah, ini harus balance ya antara tertulis dengan wawancara. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Tadi kan tadi Bapak juga bilang ada kayak pengalaman atau track recordnya gitu ya Pak. Nah itu kan kalau rekrutmen seperti itu, misal PKK, PPS, PPS itu ada, kan itu kan berjenjang gitu ya. Nah itu kayak harus jadi TPS itu misalnya kayak misal PPK Ya. ya itu harus jadi PPS dulu atau jadi TPS dulu gitu Pak? Idealnya begitu. Tapi suatu wilayah kadang-kadang ada yang ada yang memang berkarir dari bawah, ada pula yang tidak.
Bagaimana kalau di satu wilayah tidak ada yang misalkan daftar PPK bukan dari PPS, nol semua. Makanya kepemiluannya itu kita uji dengan tertulis, dengan wawancara, kita menggali track record mereka, apakah mereka sanggup, backgroundnya apa. Jadi itu saling mendukung. Tapi idealnya memang ya, saya katakan kalau jadi PPK ya idealnya sudah pernah dari PPS lah. Jadi tahu bagaimana seluk-beluknya pemilu, tahu medan wilayah seperti apa. Kalau saya dulu itu, saya dari PPS, kemudian ke PPK, saya pernah PPK, pernah jadi Panwas, baru naik di KPU. Jadi setidaknya kita siap lah menghadapi berbicara di muka umum, menghadapi segala sesuatu terkait dengan kepemiluan dan sebagainya, kita tidak gagap gitu. Tapi kalau dari KPU sendiri itu kan yang merekrut itu KPU ya Pak? Iya. Nah itu mengutamakan yang sudah pernah atau misal pun dia udah lancar berbicara, dia mengetahui seluk-beluk pengetahuan tentang kepemiluan, itu gimana Pak pertimbangannya? Lebih mengutamakan yang rata-rata itu yang duduk sebagai komisioner KPU tingkat kabupaten maupun provinsi, itu mereka punya rekam jejak kepemiluan yang sudah dijalani. Jadi tidak serta-merta dari nol deh. Ya mungkin ada sih, tapi ya itu kecil lah. Yang lain? Sudah? Kalau sudah saya kira itu ya. Jadi dari kami untuk edisi kelas pemilu edisi 5 hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.